Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi satisfaction dan loyalty. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Karinda Kristi Cisanika dengan NIM 2208031020025. Saya Sifal Satyana dengan NIM 220803102026. Perkenalkan, nama saya Nada Radin Uzura dengan NIM 220803102056. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi kepuasan dan loyalitas. Yang kedua, macam-macam bentuk kepuasan dan loyalitas. Yang ketiga, elemen kepuasan dan loyalitas. Yang keempat, dampak kepuasan dan loyalitas. Yang kelima, indikator kepuasan dan loyalitas. Dan yang keenam, strategi meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi kepuasan dan loyalitas. Definisi kepuasan menurut para ahli sebagai berikut. Jade Hamel et al. Pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa kepuasan adalah bagaimana cara pelanggan bisa memilah produk dan jasa yang mereka pilih bahwa sudah memenuhi kebutuhan dan harapannya. Kotler pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa kepuasan adalah perasaan seseorang yang mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan dan diharapkan. Fornell tahun 1992 menyatakan bahwa kepuasan adalah sebuah fungsi dari ekspektasi pra-penjualan dan kinerja pasca pembelian. Jadi, secara umum, kepuasan merupakan suatu harapan dan keinginan yang terpenuhi oleh hasil yang didapat melalui fungsi dan kinerja yang dirasakan oleh seseorang, sehingga orang tersebut merasa puas dan senang. Kotler dalam Ciptono pada tahun 2004 mengemukakan 3 metode dalam mengukur kepuasan pelanggan, yaitu A. Sistem keluhan dan saran. Perusahaan wajib memberikan hak bagi para pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, kritik, atau keluhan mereka melalui media kotak saran, kartu komentar, atau saluran telepon. B. Survei kepuasan pelanggan. Dapat dilakukan melalui pos, telepon, internet, maupun wawancara pribadi. Ada beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. 1. Directly reported satisfaction, yaitu pengukuran yang dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. 2. Derived dissatisfaction, yaitu pertanyaan yang menyangkut besarnya harapan pelanggan terhadap atribut. 3. Problem analysis, yaitu konsumen yang dijadikan responden untuk mengungkapkan dua hal pokok tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi dan tentu berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan saran-saran untuk melakukan perbaikan. 4. Important performance analysis, yaitu responden diminta untuk meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan pentingnya elemen. C. Go-shopping dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk bersikap seperti konsumen potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian, Go-shopper mengemukakan tentang kekuatan dan kelemahan suatu produk atau jasa perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka setelah pembelian produk atau menggunakan jasa tersebut. Definisi loyalitas menurut beberapa ahli sebagai berikut. Palmatir et al. Pada tahun 2006 menyatakan bahwa loyalitas merupakan hasil dari kombinasi atau hubungan multidimensi dari minat, sikap, prestasi penjualan, dan perilaku pelanggan. Selnes pada tahun 1993 dalam Sinaga tahun 2010 menyatakan bahwa loyalitas mencerminkan niatan pelanggan dalam berperilaku dengan suatu produk dan jasa. Oliver pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa loyalitas sebagai komitmen yang sangat kuat untuk melakukan pembelian produk atau layanan kembali yang disukai secara konsisten di masa yang akan mendatang. Jadi, secara umum, loyalitas merupakan kesetiaan seseorang atau pelanggan pada suatu produk atau jasa tertentu yang digunakan. Pelanggan yang dianggap loyal adalah pelanggan yang sebagai berikut. 1. Melakukan pembelian ulang secara konsisten. 2. Membeli produk yang lain di tempat yang sama. 3. Merekomendasikan atau mereferensikan kepada orang lain. 4. Tidak terpengaruh oleh pesaing untuk pindah atau mengganti produk dan jasa yang sudah digunakan. Di slide berikutnya ada macam-macam kepuasan dan loyalitas.
Macam-macam atau jenis kepuasan konsumen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kepuasan fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Yang kedua ada kepuasan psikologikal, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Jadi seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh pajak atau jasa, sangat besar kemungkinan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kita membahas macam-macam loyalitas sebagai berikut. Yang pertama ada no loyalty. Tahap no loyalty alias tanpa loyalitas terjadi saat sikap dan perilaku pembelian ulang atau repurchase konsumen tergolong lemah. Hasilnya, konsumen tidak bisa membangun kesetiaan terhadap produk atau bisnis. Alasannya juga bervariasi. Salah satunya disebabkan oleh ketidakcocokan terhadap produk yang digunakan. Kedua, inertia loyalty. Inertia atau forced loyalty terjadi apabila konsumen membeli suatu barang secara berulang karena sudah cocok, mereka pun tidak mau beralih ke merek lain karena faktor kecocokan tersebut. Jadi kita cukup menjaga kepuasan konsumen seperti ini agar tidak kecewa supaya mereka tetap membeli produk. Yang ketiga, latent loyalty. Karakteristik loyalitas ini ditunjukkan melalui tingkat pembelian ulang yang rendah. Konsumen terpaksa menjadi loyal karena ada situasi atau kondisi yang mengharuskannya menggunakan produk tersebut. Yang keempat, premium loyalty. Jenis terakhir merupakan tahap tertinggi dalam loyalitas konsumen. Konsumen memiliki sikap positif terhadap produk dan terus melakukan pembelian ulang lantaran memiliki keterikatan yang tinggi. Mereka bahkan mereferensikan produk tersebut kepada orang di sekitarnya, terutama teman dan keluarga. Selanjutnya yaitu elemen kepuasan dan loyalitas. Menurut Wilkie, dalam Chandra tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat 4 elemen dalam kepuasan. Yang pertama yaitu expectation. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. Yang kedua yaitu performance, pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa puas. Yang ketiga yaitu comparison. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. Yang keempat yaitu confirmation atau disconfirmation. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya, disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas ketika terjadi confirmation atau disconfirmation. Selanjutnya yaitu menurut tim tahun 2001 dalam Vanessa Gavar tahun 2007, loyalitas merupakan susunan dari 5 elemen. Yang pertama yaitu keseluruhan kepuasan pelanggan, rendah atau ketidakteraturan dari tingkat kepuasan membatalkan pelanggan bagi perusahaan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Kedua, komitmen pelanggan untuk menciptakan pembelian berulang di dalam sebuah hubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, keinginan untuk menjadi pembeli ulang. Yang keempat, keinginan pelanggan untuk merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Yang kelima, daya tahan pelanggan untuk berpindah kepada pesaing. Selanjutnya, dampak kepuasan dan loyalitas. Ciptono pada tahun 2000 menyatakan bahwa kepuasan berpotensi memberikan sejumlah dampak spesifik. Di antaranya, 1. Kepuasan berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. 2. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan, terutama melalui pembelian ulang, cross-selling, dan upselling. 3. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya-biaya komunikasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. 4. Menekan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan. 5. Meningkatkan toleransi harga,
terutama kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium, dan pelanggan cenderung tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok. 6. Menumbuhkan rekomendasi getuk tular positif. 7. Pelanggan cenderung lebih refleksif terhadap produk line extension, brand extension, dan new add-on service yang ditawarkan perusahaan. 8. Meningkatkan bargaining power relatif perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi. Berikutnya ada indikator kepuasan dan loyalitas pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan yang pertama perasaan puas dan senang, kedua repeat order ketika merekomendasikan kepada orang lain, keempat harapan terpenuhi. Berikut adalah indikator loyalitas pelanggan. Yang pertama retention, yaitu ketahanan atau kekuatan pendirian terhadap produk, kompetitor, kekurangan, isu negatif, ataupun hal lain yang berkaitan dengan produk atau jasa. Yang kedua, trust. Pelanggan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap suatu produk atau jasa. Yang ketiga, repeat purchase. Pelanggan sangat setia dan terus melakukan pembelian secara berulang-ulang. Keempat, relevance. Pelanggan tidak ragu untuk merekomendasikan dan mempromosikan produk atau jasa ke orang lain dengan sukarela. Kelima, satisfaction. Tingkat kepuasan pelanggan sangat tinggi setiap kali menggunakan produk atau jasa. Yang keenam, emotional bonding. Pelanggan merasa memiliki ikatan emosional terhadap produk atau brand, misal karakter dari perusahaan mirip dengan kepribadiannya. Yang ketujuh, choice region atau habit. Pelanggan merasa mendapatkan kemudahan dan kenyamanan, contohnya kemudahan dalam menggunakan produk, transaksi, atau klaim garansi. Yang delapan, history of experience. Pelanggan memiliki pengalaman tersendiri dengan suatu brand atau produk yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya yaitu strategi meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, menjaga kualitas produk. Produk yang berkualitas tinggi akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada pelanggan, karena pelanggan akan merasa senang dengan hasil yang diberikan dari produk tersebut. Kedua, memberikan pelayanan terbaik dan menjadi yang terbaik. Pelayanan terbaik akan menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Apabila pelanggan dilayani dengan ramah, sopan, dan cepat tanggap, pelanggan tersebut akan menjadi puas dengan pelayanan yang diberikan dan tepati janji untuk melakukan follow-up kepada pelanggan. Yang ketiga, menawarkan berbagai diskon atau promo terbaru. Promo atau diskon seperti cashback atau hadiah gratis dapat menarik minat pelanggan dan membuat pelanggan merasa dihargai. Hal ini dapat memotivasi pelanggan untuk melakukan pembelian lebih banyak dan lebih sering. Selanjutnya yang keempat yaitu memberikan apresiasi. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memberikan diskon khusus, hadiah, atau bonus. Memberikan apresiasi akan meningkatkan citra positif suatu bisnis bagi pelanggan dan mendorong pelanggan untuk merekomendasikan bisnis kepada orang lain. Yang kelima, menerima pendapat pelanggan. Mendapatkan masukan, saran, kritik, hingga keluhan dari pelanggan menjadi hal wajar yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Untuk itu, dalam menyikapi hal ini diperlukan untuk tetap berpikir terbuka dan menerima semua masukan dari mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.